Reaksi Komnas HAM setelah TNI terapkan siaga tempur hadapi KKB Papua. Ingatkan hal ini ke aparat. Kalau judulnya adalah penyelamatan Sandra, maka penyelamatan ini harus hati-hati. Jangan sampai terbalik. Yang disikat itu penyandera, tapi yang disandra juga ikut mati. Ya kan percuma. Sehingga harus teguh pada tujuan. Apa? Pembebasan Sandra. Nah, kalau pembebasan Sandra apa? Mari kita dialog terlebih dahulu. Kalau menyerang, nah hati-hati. Jangan sampai akibat penyerangan itu justru sandranya itu dibunuh. Egyanus Kogoya, misalnya bisa melalui jaringan gereja Kingmi di Nduga misalnya, atau tokoh-tokoh gereja, tokoh adat, atau tokoh perempuan yang memiliki akses, memiliki hubungan dengan kelompok seperti Egyanus. Pihak Komnas HAM angkat bicara terkait putusan TNI menerapkan strategi siaga tempur untuk menghadapi KKB Papua. Komnas HAM mengingatkan agar TNI Polri tetap bisa menahan diri dalam menghadapi KKB Papua. Komnas HAM juga mendesak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka segera membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Martin. Pasukan yang akan diberangkatkan ke Papua, saya akan memberikan moral kepada mereka. Semoga melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga masyarakat yang ada di sana dari ancaman-ancaman atau intimidasi dari kelompok-kelompok KKB. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Adnike Novasi Giro menanggapi situasi Papua yang semakin tidak kondusif. Adnike menuturkan, sudah seharusnya TPNPB OPM membebaskan Kapten Philip Martin yang merupakan warga negara asing, sebab sang pilot tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan Papua. Adnike menuturkan Komnas HAM menyelesaikan atau menyesalkan tindakan yang dilakukan TPNPB OPM yang semakin memperburuk situasi keamanan di Papua. Upaya penyandaran pilot Susi Air yang dilakukan mereka, kata Adnike, hanya menghambat upaya damai yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia. Selain itu, Adnike juga mewakili Komnas HAM menyampaikan turut berduka atas korban jiwa akibat konflik antara TNI dan KKB Papua. Adnike menambahkan Komnas HAM mendukung upaya TNI untuk menyelamatkan Kapten Philip Martin, namun demikian ia mengingatkan agar upaya tersebut tetap mengedepankan prinsip HAM. Juga Adnike meminta kepada semua pihak untuk mampu menahan diri dalam merespons situasi yang terjadi di Papua. Untuk mencegah eskalasi konflik, ujar Adnike, sudah diketahui situasi di Papua saat ini semakin memanas buntut dari aksi yang dilakukan KKB. Sementara itu, 4 prajurit TNI gugur imbas serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal perusuh Papua atau KKB di Papua. Hal ini telah disebenarkan oleh Kolonel Kaf Herman Tareman, Kepala Penerangan Daerah Militer 17 Cendrawasih. Herman mengatakan bahwa penyerangan oleh KST tersebut dilakukan ketika prajurit melakukan pengembangan pencarian mendiang Pratu Miftahul Arifin. Saat melakukan pencarian, sejumlah prajurit terpencar di beberapa titik. Kala itu, mereka diduga mendapatkan penyerangan. Namun saat ditemukan, para prajurit TNI tersebut dalam keadaan meninggal dunia, termasuk jenazah Pratu Miftahul Arifin. Adapun 4 prajurit tersebut yaitu almarhum Pratu A, Pratu 1, Pratu K, Pratu S, dan juga lainnya, Kolonel Herman. Tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi seluruh jenazah yang gugur tersebut dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Timika, Kabupaten Mimika, Papua untuk proses identifikasi lebih lanjut. Atas insiden, Kolonel Herman meminta doa dari masyarakat agar seluruh prajurit TNI yang gugur dalam perlawanan KST di Papua tersebut dapat diterima dengan baik di sisi Allah. Berdasarkan informasi dari Tribun News, dapat saat ini lokasi sekitar penembakan sedang disterilkan. Adapun proses evakuasi para prajurit tersebut menggunakan heli penerbat Bolko BU-105HS 7108 dengan pilot Mayor CPN Lutfidian, heli penerbat Bel 412EP, pilot Kapten CPN Dimas, heli penerbat Bel 412HA 5181. Untuk jumlah orang personel berhasil dievakuasi sebanyak 20 personel. Selamat jalan Pratu Miftahul Arifin. Teganya KKB Papua Egyanus Kogoya jadikan anak 2 tahun yatim. Aksi KKB Papua kembali memakan korban anak bangsa. Pratu Miftahul Arifin gugur setelah ditembak anak buah Egyanus Kogoya. Mirisnya, kepergian Pratu Miftahul Arifin sekaligus meninggalkan anaknya yang berusia 2 tahun. KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya melakukan penyerangan terhadap Satgas TNI Yonif R321CT yang bertugas di wilayah Mugigam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Berikut profil Pratu Miftahul Arifin yang gugur karena ditembak oleh KKB. Satgas tersebut bertugas untuk melakukan pencarian dan evakuasi pilot Susi Air Philip Martin yang masih disandra KKB. Dalam insiden penyerangan ini mengakibatkan 1 orang prajurit TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin gugur dalam tugas. Kabar gugurnya Pratu Miftahul Arifin disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Micoyono dalam konferensi pers digelar pada Minggu 18 April 2023. Dalam laporan yang kami peroleh yang